Dan sesuai salawat salam dan sahabat juga teman-teman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan berbahagia para sahabat dan mungkin dapat sama kiasa sahabat yang berada di dunia. Ini yang sedang lagi sampai jam berapa? 1:15. Tanya jawab. Sekarang kita diminta untuk berikan tema tentang masalah waris. Ilmu waris, ilmu yang langka, ibu-ibu, bapak-bapak, ilmu yang sudah mulai punah, ilmu yang jarang dikaji. Padahal ini Islam. Allah sendiri yang telah membuat aturan, sehingga dampaknya mengabulkan hampir masyarakat kita yang mayoritas Islam. Ini pun tidak menampilkan tilang dulu. Ini pun bagi jangan berlipat. Beda itu seperti podo noto. Apakah boleh? Sementara Allah sudah menentukan aturan, kita buat aturan sendiri. Ya, dikira ekstrim. Bapak-bapak yang benar-benar dirahmati Allah SWT, kita sepakati dulu ya. Jadi biar kita itu mantap dan belajar waris, mantap dalam menerapkan hukum Allah. Kita menerapkan hukum Allah itu wajib nomor dan wajib sepakat ya, wajib. Konsekuensi dari wajib itu kalau tidak melaksanakan berikut disuruh. Nah ini penting ya. Kemudian ada sebuah hadis, beberapa hadis yang bisa kita simak. Rasulullah SAW bersabda, al-ilmu salah satu, ilmu itu ada tiga. Wa masalah tadi kalau fadlun, kecuali itu atau yang lainnya sifatnya tambahan. Yang pertama adalah ayatun muhkamatun, ayat-ayat yang muhkam, yang jelas. Sunnatun qalimatun, sunnah Nabi. Yang ketiga fardhun aqidah, ilmu tentang waris atau fardhu ya. Dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul Quran, belajarlah kalian Al-Quran dan ajarkan kepada manusia. Wa ta'allamul fardhu, dan belajarlah kalian ilmu fardhu, ilmu waris. Wa alimul nas, dan ajarkan kepada manusia. Fa inni ummul maqbul, sesungguhnya aku adalah manusia yang akan dicabut nyawanya meninggal dunia. Wa innal ilma sayubadu, dan sesungguhnya ilmu ini akan dicabut. Wa tadharul fitnah, dan akan banyak fitnah. Hatta yahtalifa al-ithnani, sehingga dua orang berselisih fil fariḍah, tentang masalah warisan. La yajidani man yaqdi biha, tidak mendapatkan orang yang memberikan hukum tentang masalah waris. Dan ini sepertinya sudah terjadi ya. Kalau ada orang meninggal dunia, kita mau tanya sama siapa tentang masalah warisan, sementara sebagian besar kaum muslimin buat ngaji masalah warisan ya, tentang masalah warisan ya. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Hurairah, belajarlah kalian ilmu fardhu dan ajarkanlah. Fa innahu nisful ilmi, maka sesungguhnya ilmu fardhu, ilmu fardhu, ilmu waris adalah separuh dari ilmu wa huwa ilmusan, dan itu adalah ilmu yang akan dilupakan. Wa huwa awwalu syai'in yunzalu min ummati, dan itu adalah ilmu yang pertama kali yang akan dicabut dari umatku.
seperti ini sudah kenyataan, ya. Kita mayoritas Islam, tapi ya kita belum tahu tentang hukum Islam dalam masalah warisan, ya. Ini sehingga ada di praktek di masyarakat itu yang akhirnya sesuai dengan orang yang berbagi, ya. Ini dan hukum waris ini hukum yang sangat rinci. Allah sendiri yang telah menentukan tentang masalah pembagian warisan. Beda dengan hukum lain, sholat misalkan. Melalui sholat itu Allah perintah itu bagi sholat. Perintah yang berikut dirikan sholat. Praktek pun rincian itu kaji Nabi mungkin saya jelaskan. Ini masalah warisan. Warisan Allah sendiri yang langsung menentukan bagiannya, ya. Untuk sing sebenar, seperempat, seperdelapan, ya. Ini menunjukkan pentingnya diberikan ilmu masalah waris, ya. Dan bapak-bapak ingin tersambung nanti di antara manfaat, ya. Kalau panjenengan belajar waris di samping panjenengan mengenal hukum Allah, belajar praktekkan hukum Allah, agar kita tidak mengambil bagian saudara kita. Nah ini penting, ya. Dalam ayat Allah mengatakan, Allah berfirman dalam surah Al-Fajr, wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Dan kalian memakan harta warisan dengan mencampur baurkan, mencampur adukan antara yang halal dan yang batil, ya. Campur akhirnya tidak diberikan kepada orang yang berhak, ya. Dan termasuk larangan memakan harta anak yatim itu termasuk dosa besar. Dan ini biasanya kasus terjadi di lingkungan keluarga. Anak kecil tidak diberikan haknya. Nah, sehingga agar kita tidak memakan harta saudara kita, kita harus tahu porsi kita berapa. Ya, ini jatah saya sekian, jatahmu sekian, saya tidak boleh ambil barangmu atau hakmu. Nah, ini tahu seperti ini kan kita harus tahu kita berapa dapatnya. Ya. Ada dalam ayat yang lain Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil, wa tud'u biha ilakum, dan kalian, ya, sampaikan atau menyuap sampai ke hakim di ta'kulu fariqan min amwalin nas bil izni, agar kalian makan, ya, sebagian harta saudara kalian dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, ya, sedangkan kalian mengetahui. Ini terjadi, ya. Ada kisah, ada kasus seperti ini, bahwa anak orang itu suami istri, tidak punya anak, dia adopsi anak. Anak adopsi itu secara hukum warisan tidak dapat jatah warisan, ya. Tapi karena dia diasuh dari kecil, ya, mungkin dia dapat namanya akte, ya, seperti ini, ya. Jadi dalam Islam itu ketika orang tua atau suami istri tidak punya anak, niku mungkin warisan akan diwariskan kepada saudara. Nah, karena anak ini adalah anak dari kecil, ya, anak asuh, akhirnya dia diwawancara, ya. Akhirnya harta warisan jatuh semua ke anaknya, ya, anak saudaranya tidak dapat, ya, tidak dapat. Bahkan dibilang tidak boleh kok sama orang cara tidak seperti ini. Ini hati-hati. Kita hidup di dunia beruntung. Jangan sampai kita memakan harta saudara kita. Itu akan menjadi bersalah nanti di hari kiamat, termasuk kezaliman, ya. Kalau orang tadi itu saudaranya nggak gitu, ya, nggak gitu, nanti dia akan tutup sampai hari kiamat, ya. Berat, masalah harta itu masalah berat, ya. Ini. Jadi kalau Bapak ingin rasa hormati, inilah pentingnya kita diantaranya belajar waris, ya. Nah nanti juga penting juga ketika panjenengan
sudah paham tentang masalah waris ini, monggo difahamkan kepada jemaah, difahamkan kepada masyarakat kaum muslimin, ya. Jadi dengan adanya kaum muslimin yang belajar waris, insya Allah ini akan menunda tadi itu ilmu waris yang sudah mulai dilupakan, kan? Kalau nggak kita, siapa lagi yang mau belajar waris? Kita nggak akan mengandalkan orang lain, bapak-bapak, ya. Kemudian ilmu waris atau bagian warisan dalam Al-Quran hanya ada di surah An-Nisa, ya, ayat 11, ya, ayat 11, ayat 12 dan ayat terakhir. Kalau kita faham 3 ayat itu, insya Allah kita akan faham jatah berapa ahli waris. Sebelumnya di ayat yang sebelumnya, ayat yang ke-10, Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim, ya, anak yatim, zulman dengan cara zalim, innama ya'kuluna fi butunihim nar, sesungguhnya mereka hanya memakan dalam perut mereka dalam api neraka. Wayaslawna sa'iran, dan mereka akan masuk ke dalam neraka. Ini ancaman yang berat, ancaman yang berat karena dia ingin memakan harta anak yatim atau memakan harta saudara kita, ya, atau yang bukan kaki. Kemudian setelah menerangkan tentang bagian-bagian di ayat yang ke-12, Allah berfirman dalam ayat yang ke-13 setelah menerangkan ayat waris. Allah berfirman, tilka hududullah, itulah hukum Allah. Wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan mereka, orang tersebut, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa dzalika al-fawzul 'adzim, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, ini bagi orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ayat yang ke-14, ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa bermaksiat, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, wa yata'adda hududahu, dan menentang melampaui batas hukum Allah, Allah berfirman, yudkhilhu naran khalidan fiha. Ya, nanti bisa dicek di bapak-bapak surah An-Nisa ayat yang ke-14. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka khalidan fiha, kekal di dalamnya. Ya, ayat ini berkaitan dengan waris. Nah, sebenarnya berbicara tentang masalah waris. Walahu adzabun muhin, dan baginya azab yang menghinakan. Ya, berarti ternyata belajar waris ini bukan masalah sepele, berkaitan dengan hak orang lain. Jangan sampai kita memakan harta saudara kita, ya, seperti itu. Nah, bapak-bapak kita sadar berarti. Kemudian kita akan lihat beberapa catatan berkaitan dengan masalah waris, ya, karena temanya lumayan banyak. Hukumnya belajar waris adalah fardu kifayah. Jadi ketika panjenengan punya jamaah, ada satu atau dua mewakili jamaah, insya Allah gugur. Fardu kifayah, nek buat teman saya belajar hukumnya itu fardu kifayah. Ya, kalau tidak ada yang belajar, hukumnya gimana? Dosanya kakek dong, bener. Tapi ada satu dua yang belajar menggugurkan yang lainnya, seperti sholat jenazah, ya, sholat jenazah. Nah, ini penting bapak-bapak, monggo panjenengan ada yang mewakili serius belajar masalah waris. Mungkin dalam satu kampung 1, 2 atau 0, tapi bisa jadi referensi rujukan ketika untuk permasalahan waris. Kita kajian rutin di perpustakaan Masjid Iqbal setiap malam Rabu, ya, di situ kita adakan kajian waris urut insya Allah, ya, dengan buku yang seperti ini, ya.
Muharram ya. Di sana insya Allah kita akan lebih mendetail dengan yaitu berkaitan dengan masalah warisan. Nah, ketika orang itu meninggal dunia, ada 5 hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Ya. Yang pertama, harta tersebut digunakan untuk keperluan mayit jenazah tadi itu sampai diletakkan ke kuburannya, mulai dari memandikan, mengkafani, musuh, ya, jenazah, persiapannya, penggalian kuburan, ya, termasuk tinggi bakau, ya, anak buah kunci kan biasa dikasih uang, ya, maka segala keperluan diambil dari hartanya orang yang meninggal dunia. Namun kali hak-hak yang berkaitan dengan harta, maksudnya hutang. Nah, hutang ini ada 2. Hutang yang pertama, hutang yang dengan jaminan. Hutang dengan jaminan, hutang cinta itu pakai jaminan, maka itu didahulukan. Ya. Nomor 3 itu hutang yang tanpa jaminan. Contohnya, hutang yang sifatnya tanpa jaminan, misalkan seseorang punya karyawan tanggal 1 biasanya gajian, sebelum tanggal 1 dia meninggal dunia, maka dia punya hutang untuk membayarkan karyawan. Nanti ketika dia meninggal dunia, hartanya dipakai untuk membayar karyawannya, ya. Atau yang berkaitan dengan Allah, yaitu berkaitan dengan nazar, ya. Nazar, seseorang bernazar akan infak misalkan 5 juta, ya. Sebelum menunaikan nazar dia meninggal dunia, maka ini namanya hutang yang tanpa jaminan, harus dibayarkan terlebih dahulu. Jadi sudah nih atas pertama untuk proses pemakaman jenazah, ruang jenazah, untuk bayar hutang. Nah, baru yang keempat adalah wasiat. Nah, wasiat ini bapak-bapak, wasiat maksimal adalah 1/3, ya, 1/3 dari hartanya si mayit setelah dikurangi hari itu, ya, untuk keperluan pemakaman jenazah, bayar hutang, ya. Nah, nanti baru wasiat. Ya, wasiat ini diadakan tidak boleh lebih dari 1/3. Bagaimana kalau dia nggak tahu, dia akhirnya wasiatnya lebih dari 1/3? Nanti ahli waris akan menentukan, ya, boleh atau tidak. Kalau nggak boleh, maksimal hanya 1/3. Kalau dibolehkan, tidak apa-apa. Ya, seperti itu. Itu wasiat. Catatan wasiat yang kedua, wasiat tidak diberikan kepada ahli waris. Ya, jadi wasiat itu hanya sekali ahli waris. Nanti ahli waris sudah dapat jatah warisan. Ya. Jadi harus dibedakan antara wasiat, ya, kemudian hibah dan warisan. Wasiat adalah pesan pemberian kepada orang lain, nanti terjadinya pemberian itu setelah meninggal dunia. Ini namanya wasiat. Terjadinya proses serah terimanya nanti setelah meninggal dunia. Hibah adalah pemberian kepada orang lain, proses terjadinya serah terima sebelum meninggal dunia. Masih sehat. Wasiat adalah harta yang ditinggalkan. Warisan adalah harta yang ditinggalkan setelah dia meninggal dunia. Pertanyaannya, orang Jawa itu punya istilah ngecoki, diacoki, dikumpulkan anak-anak ini, terus jatahmu singgini orang gunung, itu gunung, ada gunung, misalnya. Ya, kira-kira bapak-bapak ini pulau budi. Hibah, wasiat atau warisan? Kita maksud yang mana? Dia kumpulkan anak-anak ini, kan biasa orang Jawa kan dikumpulkan anak-anak ini. Ya, bagianmu kalau bagianmu kalau wis, rampung. Itu jenenge wasiat.
hibah nopo warisan. Belum semua. Kan? Belum gimana? Belum wasiat. Belum wasiat. Terus ini nopo? Hibah nopo wasiat? Iya. Kan tadi sudah kita terangkan bahwa proses serah terimanya kalau sebelum meninggal dunia masih sehat itu namanya hibah. Kalau proses serah terimanya setelah meninggal dunia jadi wasiat. Kita begini wasiat. Berarti nama ini hibah. Kita hibah. Jadi bedakan itu bukan waris, itu duit, itu harta. Warisan itu harta yang ditinggalkan setelah meninggal dunia. Gitu. Yang menolong, kayak tinggal utang, itu warisan utang. Nah, setelah dikurangi untuk wasiat maksimal sepertiga, barulah itu warisan yang dibagi kepada ahli waris, ya ahli waris. Nah, dalam waris yang punya kesempatan untuk dapat warisan, ya, itu ada 25, ya 25. Ini diurutkan dari yang terdekat. Kalau ada yang terdekat, yang jauh terhalang, ya terhalang. Nah, kita urutkan yang terdekat, ya suami atau istri. Ini jelas dapat suami atau istri kalau masih ada. Kemudian anak, ya anak jelas dia dapat laki-laki atau perempuan. Nah, yang sering dilupakan di masyarakat itu ketika bagi waris dan melihat ke atas. Nah, atas itu dapat warisan kalau masih hidup, ya, yaitu bapak dan ibu itu dapat warisan, ya. Ini ya. Jadi ketika ada anaknya ada, ya dapat nanti warisan. Kemudian atas dapat, ibu nanti dapat seperenam, bapak dan dapat seperenam, ya ini ya. Jadi nanti ketika panjenengan dimintai atau ada yang bertanya, kalau ada orang meninggal dunia jatah warisannya untuk anak berapa, tanyanya dengan terus komplit bapak ibu dan saya nonton boten gitu ya. Orang tuanya masih ada atau tidak? Kalau ada dapat warisan. Ya, kalau nggak ada ya sudah selesai, ya seperti itu. Nah, bapak-bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tadi kasus yang kita sampaikan, ya kasus yang kita sampaikan. Ketika orang itu nikah, ini ada istri ada suami. Yang bahkan kita tahu berarti ya, ternyata suami istri ini nggak punya anak, Nah, bapak sudah nggak ada, ibu sudah nggak ada. Maka ketika salah seorang dari suami atau istri ini meninggal dunia, ya, nanti setelah untuk istri, ya, setelah dibagi untuk istri dan nggak punya anak, nanti daripada di sini adalah 1/4. Sisanya kemana? Ke saudara, saudara kandung, ya, saudara kandung. Kalau ada saudara laki-laki dan saudara perempuan, semuanya dapat dengan pembagian pada 2/1. Yang laki-laki 2, yang perempuan 1. Dilihat dari mithlu hadil unthayain. Laki-laki dapatnya 2 bagian dari perempuan, seperti itu. Lihat. Nih, kalau misalkan nggak ada ini saudara tidak ada, tapi punya anak keponakan, nanti yang dapat keponakan ini. Jadi berikutnya.
Nah, ketika suami istri dia punya anak, misalkan suaminya meninggal, rata-rata yang meninggal suami dulu biasanya. Biasanya, walaupun banyak istri dulu juga ada. Nah, ketika ahli warisnya hanya istri, anaknya ada laki dan perempuan, karena ada anak, jadi terwasa itu yang diingat-ingat jika, kan? Istri jika ada anak dapatnya 1/8. Jika tidak ada anak dapatnya 1/4. Saya diberi ini. Tuh. Jadi ketika ada anak, istri dapat 1/8. Dan ini ketika ada laki-laki dan perempuan dapatnya yang ini 1, yang ini 2. Itu pembagiannya seperti itu. Kemudian ya, lanjut di surat tadi ya. Kita lihat pembagian di sini. Ini kalau dengan mau foto tidak apa-apa, karena saya yakin dengan tidak bawa buku catatan. Bisa Ini tidak boleh nanti. Jadi ini sebenarnya mengambil intisari dari ini, Pak. Jadi dengan adilahnya dari surah An-Nisa, ya, surah An-Nisa ayat 11-12, ya, 11-12. Saya kasih gambaran ya. Nah, ayat yang ke-11. Yusikumullahu fi auladikum. Ya, Allah berikan wasiat kepada kalian tentang anak-anaknya. Lidzakari mithlu hadil unthayain. Anak laki-laki dapatnya 2 bagian dari anak perempuan. Nanti biasanya yang perempuan sama sudah orang bodoh pada ini. Orang Jawa punya istilah wong lanang, namun ini kita wong wedok gitu. Itu kemisalan tadi. Nanti kalau ditanya, iya, adil itu tidak harus sama. Jadi adil itu orang itu bodoh, istilahnya berbeda. Laki-laki itu banyak tanggungan. Ini kita bicara konteks Islam. Kita bukan bicara realita, tapi bicara konteks Islam. Laki-laki itu ketika dia sudah balik, dia nanti kerja. Kalau dia mau nikah harus nyampar jenis mahar, ya. Dan mahar itu masing-masing beda-beda. Di Arab Saudi maharnya, kalau itu sempat ada yang cerita 250 juta mahar nih. Jadi banyak pemuda-pemuda Arab itu yang keberatan, artinya sudah agak dia sudah dewasa tapi belum nikah karena harus nyampar 250 juta. Ya, itu saja nanti yang menyiapkan untuk biaya pernikahan laki-laki, ya, laki-laki. Sandang, pangan, papan, itu laki-laki. Itu di Arab Saudi, gitu. Yang dengan kesanian Yogyakarta, alhamdulillah. Sing itu diperbaiki seperangan anak sekolah. Nah, dia itu kadang meratunai, ya rata-rata tunai. Itu saja perempuan kadang sing bekerja, masih pada kerja. Padahal sebenarnya wanita tidak wajib kerja, tidak wajib membiayai keluarga selama masih ada suami. Metode itu. Nah, ketika suami mau nikah, dia nyampaikan mahar, biaya. Ketika sudah nikah, dia nanggung anak dan istri. Ketika nanti ibunya ini, bapaknya meninggal dunia, dia masih punya ibu, ya. Ibunya kok miskin, yang nanggung anak laki-laki, ya. Dia punya saudari perempuan, kok dia misalkan suaminya meninggal dunia, kok dia miskin, nanti anak laki-laki saudaranya itu yang dia nanggung, ya. Jadi kebutuhannya banyak.
makanya dilebihkan oleh Allah didzakari mithlu hadzil unthayain, ya, anak laki-laki jatahnya 2 bagi bagian dari anak perempuan, ya, seperti itu. Nih, ini salah satu hikmah kenapa laki-laki dilebihkan menjadi 2 bagian. Nah, itu ya. Ini sudah selesai. Fa in kunna nisa'an fawqa thnataini falahunna thulutsan ma tarak. Yang kedua, apabila anak itu 2 lebih tapi perempuan semua, 2 lebih perempuan semua, dapatnya 2/3. Gini, 2/3. Rano lanang betul ya, betul loro lebih 2, 3, 4, 10 ya, itu dapatnya 2/3. Wa in kanat wahidatan falaha nisfu. Kalau anaknya cuma 1 tok perempuan, 1 perempuan tok, dapatnya separuh, ya, dapatnya setengah, ya, setengah dari hartanya orang yang meninggal dunia. Wa li abawayhi li kulli wahidin minhuma as-sudusu mimma taraka in kana lahu walad. Bagi kedua perempuan tadi, kedua orang tua bapak ibu orang yang meninggal dunia itu kalau masih hidup, masih sugeng, dapatnya 1/6, ya, dapatnya 1/6 kalau ada anak, ya, ada anak. Itu ya. Kalau tidak ada anak, ya ada saudara, maka ibu nanti dapatnya 1/3, ya, 1/3 itu. Nah, sekarang bagian untuk suami, contoh suami dan istri. Walaupun nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Bagi kalian para suami dapatnya separuh dari yang ditinggalkan istri-istri kalian jika tidak punya anak. Jadi contohnya ini bapak-bapak, ya, ketika ini yang meninggal dunia adalah istri, ya, tadi itu dibalik tadi ya. Jadi yang meninggal siapa? Istri meninggal dunia. Nah, istri meninggal dunia, suami dapat berapa? Pilihan, ada anak atau tidak. Kalau ada anak, ya, maka suami 1/4, ya. Kalau tidak ada anak, suami dan setengah, ya, setengah. Beda dengan istri tadi. Kalau ada anak, dapatnya cuma berapa? 1/8, ya. Kalau tidak ada anak, dapatnya 1/4. Jadi separuh pakai itu, ya. Itu untuk istri. Nah, bapak-bapak yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu secara ringkas seperti itu. Nah, bapak dulu, betul nih. Rukun-rukun warisan, ya, pertama ada waris. Istilah waris adalah orang yang memberikan warisan. Waris, ya, jadi istilah yang ada mungkin agak kacau, ya. Al-ulama warasatul anbiya itu diterjemahkan dengan ulama itu pewaris para nabi. Itu jajannya benar apa betul? Dengan tak yang pewaris itu yang memberi warisan. Ternyata yang mewarisi atau yang dapat warisan itu namanya ahli waris, gitu. Jadi waris itu orang yang memberikan warisan, ya, waris. Di ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Ahli warisnya para nabi janjane kan dipakai. Iya. Kemudian ada ahli waris, kemudian ada harta, ya. Nah, kemudian syarat warisan. Nah, seperti warisan pertama nasab. Jadi makanya tadi anak angkat, anak asuh itu tidak dapat jatah waris karena tidak ada hubungan nasab, betul-betul hubungan nasab. Nah, nasab ini bisa furu, medun, anak betul-betul cucunya betul-betul wal kagak betul, berarti turun tadi. Usul atas, bapak ada tidak, kakek ada tidak tadi. Nah, terus yang kedua
dia menikah pernikahan karena suami istri dapat warisan, ya suami atau istri dapat warisan karena hubungan pernikahan, ya. Yang ketiga adalah wala karena memberikan budak dan budak sekarang sudah tidak ada, maka tidak kita bahas, ya seperti itu. Nah, penghalang warisan yang pertama adalah karena budak nomor kali pembunuhan. Ini termasuk salah satu pendengar kalau punya tafsir surah Al-Baqarah. Kenapa dikatakan dengan surah Al-Baqarah? Itu ceritanya ada orang Tiko, jadi kasusnya ini kalau dalam tafsir itu disebutkan ada dia punya paman, ya dia punya paman ini, ya ini ada anaknya di sini. Ini sudah sepuh tapi nggak meninggal, ya mati. Akhirnya dibunuh sama ini. Jadi dari mati terus dibunuh, ya tahu? Iya, dibunuh terus jasadnya dilemparkan di Tonggori, gitu, di sebelah sana gempa itu, ya. Terus akhirnya ini siapa yang membunuh? Ada yang tanya kepada Musa, kepada Musa. Nah, akhirnya Musa berdoa kepada Allah SWT dan Allah memerintahkan untuk menyembelih sapi. Ya, Bani Israil itu orangnya ngeyel, tidak langsung taat, tapi dia ngeyel. Gitu. Aku nanti ini aku takon sing mateni sopo malah kon boleh sapi. Ya seperti itu. Kan nggak nyambung, ya. Akhirnya apa? Waktu itu ditanya lagi, sapi ini warnanya ya tahu, sapi ini gede cilik, jadi akhirnya susah cari sapi tersebut. Ada satu ketemu satu, yang ini larang, dihargai seberat itu dihargai emas. Nek bobotnya 100 kilo, ya masih 100 kilo. Jadi berat. Hukumannya mau kayak kalau sing nggak bisa susah itu malah dari suatu ide. Akhirnya ketemulah sapi tersebut, akhirnya kemudian disebutnya Allah mengatakan buat ribu, ya dibagikan. Ya berkumpullah orang yang mati tadi itu dengan sebagian dari hewan atau sapi tersebut. Orang yang meninggal tadi dikumpulkan dari hewan sapi tersebut, akhirnya hidup. Terus ditakoni siapa dari semua, ya ternyata masih keponakan, ya masih saudara. Terus setelah itu ya terus mati lagi, terus kita cuma untuk itu tadi, ya. Nah ini salah satu sebab. Makanya penghalang yang kedua orang yang dapat warisan itu adalah pembunuhan, ya. Yang ketiga adalah perbedaan agama. Nah, ini dengan punten bapak-bapak ketika ada anggota keluarga kok bukan Islam tidak dapat warisan, walaupun itu anak dan bapak, ya. Tapi nanti bisa dapat bukan dari jalur warisan, dari hibah atau wasiat, ya wasiat. Tapi warisan tidak dapat. Apa dalilnya tadi? Ya Allah kan Nabi Muhammad SAW menikah lan yaisul muslimu al kafir. Orang muslim tidak memberikan warisan kepada orang kafir, wala yaisul kafiru al muslim. Dan juga orang kafir tidak memberikan warisan kepada orang muslim. Ya seperti itu. Ya sekarang karena ini waktunya terbatas. Sekarang saya jawab aja, ya, biar lebih hidup, ya. Barangkali ada kasus bapak-bapak yang mau dipecahkan tentang masalah warisan, ya. Saya persilakan barangkali nanti kita bisa mencatatkan di sini, ya. Jadi sekali lagi bapak-bapak, istilah suami istri bapak ibu anak itu bapaknya siapa? Bapaknya manggil, ibunya siapa? Ibunya manggil. Jadi ketika panggilan nanti ditanya oleh seseorang, ditakoni, ya misalnya bapak oleh itu, ya. Jadi dengan harus dia dari kacamata orang tadi itu, jangan nanti melihat bapak berarti bapaknya di sini bukan bapaknya orang itu, ya. Misalkan dia anak perempuan itu tanya bapaknya meninggal, ya. Bapak
bapak saya meninggal dunia, bapak dapat berapa? Oh, berarti bapaknya di sini. Jangan menghubungi dengan bapak di sini. Nah, ini harus ada, ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, di sini sebenarnya yang jadi acuan bapak ibu itu bapak ibunya mayit, istri istrinya mayit, suaminya orang yang meninggal dunia, saudara siapa? Saudaranya orang yang meninggal dunia. Gitu ya. Jadi nanti ketika mengerjakan masalah harus jeli, artinya betul-betul dilihat ya siapa yang mau diberikan ya, seperti itu. Barangkali ada pertanyaan? Ya, sedikit saja. Ini pokoknya ada base ini. Kita suatu keluarga yang mungkin kaya dilihat ya, terus orang tuanya itu keadaannya sakit yang meninggal lah sementara warisan namanya adanya lah ternyata terus ada warisan yang belum terbagikan. Pertanyaannya sebaiknya harta warisan itu dibagikan sebelum atau diucapkan atau diiklankan sebelum mayat itu meninggal atau setelah. Ya kan biasanya kan pakai kata itu keluarga. Maksudnya dicungkir tadi ya, namanya diacung itu bukan warisan, itu bukan membagi warisan, tapi itu bagi harta. Itu jenisnya tentunya hibah. Ya, hibah. Kelipat monggo silakan. Yang penting semua dapat. Kalau itu adalah anak-anak, semuanya anak dapat. Ya. Yang penting bodoh pribadi seperti itu. Tapi kalau warisan, Allah sudah memberikan warisan. Ya. Jadi ketika misalkan ini kan ya, misalkan ini suami meninggal dunia atau istri tadi, istri meninggal, suami masih, anak masih, maka suami jangan mengatakan pokoknya berhenti, tidak boleh. Ikuti aturan Allah dulu. Ya, sehingga ada berpahala. Termasuk orang yang tadi itu orang yang taat kepada Allah. Setelah itu kalau mau berbagi gitu kan, jadi mau berbagi silakan. Itu nanti dapat dua pahala, ya, satu kebaikan, yang kedua karena ya. Jadi bapak yang tadi kasusnya tadi itu kalau dia hibah beli silakan, itu juga tidak apa-apa. Ya, tapi kalau sudah benar-benar itu namanya warisan. Ya. Warisan itu berarti ketika orang meninggal. Iya, ketika sudah benar-benar itulah namanya harta warisan. Ya, harta warisan. Ya. Tadi Pak, kalau yang diajukan tapi belum terjadi serah terima, belum serah terima, terus si ayah ini keburu meninggal, apakah nanti untuk diajukan tadi masih berlanjut ataukah batal? Iya, kalau itu wujudnya hibah, karena namanya serah terima adalah sertifikat, itu adalah prosesnya, tapi sudah diserahkan, maka yang saya pahami sudah jadi hak miliknya. Kalau belum sempat diserah terimakan? Iya, kalau itu kan hanya muncul nanti kan nunggu sertifikat juga. Tapi kalau sudah ada ikrar, ya, jatahmu yang sana dan dia sudah terima, gimana? Berarti sudah selesai. Itu sudah mewakili pembelinya. Ya, nanti ada pun serah terima kan kalau ujinya kan proses harus mencari kita itu, ya. Nah, tapi kalau dia masih sehat, bukan karena keadaan sakit, ya. Kalau sakit nanti tidak jadi hibah. Tapi kalau dia masih sehat dan dia sudah menyerahkan, maka tidak. Ya, yang kedua, kalau misal warisan anak-anaknya ada 2 anak laki-laki, 1 perempuan, kan kalau laki-laki ada dapat 2 bagian, perempuan 1 bagian. Kalau misalkan dari anak ketiga anak ini mereka sepakat dibagi rata, apakah boleh? Jangan dibagi rata dulu, diikuti aturan Allah dulu. Baru setelah itu nanti yang laki-laki mau berbagi kepada saudarinya silakan. Ya, sebab kalau langsung dibagi rata, itu nanti itu bodoh. Kita khawatirnya kita melampaui hukum Allah. Ya, dan itu tidak boleh, kita tidak boleh melampaui hukum Allah. Terangkan dulu hukum Allah, tadi kan laki-laki
kalau laki-laki 2, perempuan 1, nanti harta dibagi 5. Jadi laki-laki itu kepalanya 2, dan seperti itu. Perempuan kepala 1. Jadi kalau nanti laki-laki 1, perempuan 1, berarti cuma dibagi 3. Ya, perempuan 1, laki-laki 2, berarti dibagi 5. Jadi laki-laki kepalanya 2. Inilah hukum Allah seperti itu. Nah, nanti silakan kalau mau berbagi, mau silakan. Terangkan dulu hukum Allah seperti itu. Ya, gitu. Kasus yang anak-anak tadi menguasai harta tapi kan saya bilang tidak punya anak, dia mengatakan akhirnya harta warisannya itu dikuasai tadi anak tadi. Kalau tidak sampai saya dia apa maka kasus itu Ya, kita sebagai apa? saya Ya, ketika orang berbeda seseorang dia punya anak, punya anak langsung kita dari kecil, akhirnya sama harus bukan dari kecil, ya kalau di pengadilan ya biar ya terbukti, ya akan kita bicara kejujuran, ya makanya benar-benar bapak-bapak yang kebetulan adopsi anak, ketika anak sudah gede sudah dari mau jujur, ya jujur artinya nah bapakmu yang asli itu kan seperti itu, ya kemudian dari itu, nah harusnya pak tadi itu anak itu nggak dapat warisan, dia paling benar dapat hibah atau wasiat, nanti akan diwarisi oleh saudaranya. Ini Pak. Jadi kalau dia tadi itu dapat semuanya, kalau ini nggak terhitung, saudara-saudarinya ini nggak terhitung, ini tetap nanti akan ditaruh sampai akhir. Ya, seperti itu. Makanya mumpung dia masih hidup, ini kalau masih ada saudaranya atau masih ada keponakan dari yang meninggal dunia, kembalikan, ya kembalikan. Jangan melindungi atau minta ridhonya, minta kasih. dia tidak mau Yang mana tidak mau? Anak ya saya nggak mau, tapi misalnya silakan kami sendiri. Ya, selesai. Karena biasanya kalau dia nyewa ya diberikan ya karena dia ada Dalam pembagian harta warisan ini kan si ayah meninggal, tinggal ibu dan anaknya. ibu siapa? Ibunya siapa? Istri. Ya gitu Pak. Jadi keluarga, keluarga istri semuanya, suami semuanya meninggal. Suaminya meninggal. ya Umpama gini aja gampang. Ayah saya meninggal. Kami punya adik beradik. Hukumnya ini warisan ini si ibu karena masih hidup dapat separuh 1/8. atau memang mengikuti itu atau ada perubahan hukum Islam. Ya berarti dengan istri antara suami istri dan anak. Iya. Iya. Suami meninggal dunia. Iya. Berarti yang mewarisi adalah istri dan anak-anaknya. Dari keluarga itu tadi yang lain. Iya, cuma istri Ya. dan anaknya. Iya. Ya, jadi kan termasuk anaknya. Iya. Yang ditanyakan istri dapat berapa? Istri dapat berapa? Nah tadi itu ketika ada anak istri dapat 1/8. Apa? Di dalam ini kita pernah tanyakan ke yang lebih memahami. Ada hukum kompilasi. Jadi si ibu dapat 50% curang. Apa? Iya. Kalau gini itu hanya kalau istri punya andil harta di situ, harta bersama. Kalau tidak ada harta bersama, nggak ada golong gini dan bersama. Tidak ada golong gini. Golong gini ketika hanya ada harta yang tercampur. Makanya yang dibagi harta itu adalah hartanya orang yang meninggal dunia. Ya, itu. Jadi misalkan dari mas golong gini itu ketika dia suami istri, ya suami laki-laki nikah dengan seorang perempuan. Terus
terus sama-sama kerja, beli rumah, duitnya gue bareng, ya rumahnya belinya uangnya bersama, mobilnya tuku bareng bersama. Nah ketika suami meninggal dunia, ini dihitung dulu, ya karena sebelum dibagi dulu istri itu belinya itu berapa uangnya, nah itu dikembalikan dulu, ya itu namanya gonogin. Tapi kalau istri cuma di rumah, ya nggak kerja nggak apa, yang suami nggak ada gonogin. Ya, walaupun dikombinasi itu besar, iya, ya, 3 hari, iya, itulah perbedaan antara Islam murni dengan kalangan, ya, kombinasi hukum Islam. Kita hanya perlu ini ketika ada hartanya Islam. Ya, tapi kalau untuk di lapangan kenyataannya yang terpakai kombinasi lain. Jadi hukum ergologi ini kalau di hukum ininya setelah menjadi suami istri apapun didapat di situ menjadi walaupun istri tidak bekerja setelah meninggal menjadi bagian ini. Dan inilah bedanya Islam ini dengan kombinasi hukum Islam yang ada hanya di Indonesia. Di luar Arab Saudi, Mesir tidak ada Islam gonogin, gitu. Dan dari dulu para ulama Imam 4 Syafi'i, Hanafi, yang 4 tidak ada istilah sudah dibagi istilah pasukan dulu tidak ada, ya. Dan untuk Allah tidak ada seperti itu, ya. Jadi ini hanya kebijaksanaan orang Indonesia, ya, para tokoh-tokoh Indonesia, ya. Mungkin pertimbangannya mungkin ya kalau kerja iya begini apa, tapi kalau dia cuma nggak kerja terus apa yang dibagi, ya seperti itu. Padahal dia sudah dapat jatah sendiri, berarti nanti kan dapatnya dulu sebelum dibagi separuh dulu istrinya kan, nanti masih dapat bagian seperempat, ya. Iya, anak enggak. Nah, kalau misalnya itu setelah itu anaknya 5, si ibu ikut jadi 6. Nah, terjun gitu, rusak. Hukum Islam, bahwa itu banyak yang beda, ya, banyak yang beda dengan konsep hukum Islam, ya. Tapi kalau istri punya kata isu, saya sepakat kalau gini silakan. Tapi kalau enggak ya, saya khawatir ini nanti kita mendahului kemampuan saya. Jadi saya khawatir seperti itu, ya. Mohon maaf kalau ada yang dari kemenang atau apa saya tidak tahu, tapi ya itulah perbedaannya seperti itu. Termasuk sekarang yang terbaru yang saya pahami, anak laki-laki disamakan dengan anak perempuan di pengadilan seperti itu, disamakan. Alasannya belum kan kalimatnya nggak milih gitu, nggak milih jadi perempuan gitu, terus dibedakan. Padahal Allah sudah memberikan keputusan sendiri. Nah ini dari semakin ke sini semakin ada jadi mas, ya, laki-laki dan perempuan disamakan, ya. Padahal ada di situ ada hukum adat dan hukum, ya, ada Allah dan Rasul. Terakhir. Assalamualaikum. Ini umpama suami anak tunggal, istri juga anak tunggal, suami meninggal, istri meninggal, tapi meninggalkan anak 2, anak kandungnya 1, tapi anak angkatnya 1, ya, 2. Anak kandungnya berapa? Ya, anak kandung 1, anak angkat 1. Jadi anaknya 2. Yang asli 1. Laki-laki perempuan. Oh, laki-laki umpamanya gitu ya, laki-laki. Terus anak yang nomor 2, anak angkat ini juga laki-laki. Kemudian saudara suami nggak ada, istri juga enggak karena itu anak tunggal. Terus ke atas orang tua juga anak tunggal, ini umpamanya. Kemudian 2 anak tadi, yang 1 anak kandung tapi murtad. Terus anak angkat ini adopsi resmi, bukan di atas putih, ada sebagai anak apa namanya, anak adopsi, tercatat di secara hitam di atas putih itu. Nah, padahal nanti Ustaz kalau
anak adopsi di Islam tidak berlaku sebagai ahli waris, gitu ya. Terus yang anak kandung murtad, jadi harta ini harus kemana? Saudaranya nggak ada. Kan anak tunggal. Ini yang meninggal itu masih punya saudara nggak? Ya, Suami dan suami istri, terus punya anak. semua anak tunggal ke atas, anak tunggal semua. Ini umpama kan. Jadi artinya semua ke dua anak itu tor kabeh sing siji itu murtad, sing siji adopsi. Ayo terus hartanya kemana gitu? Orang ini umpama kok. Biar angel sisan. Ini ketika nggak ada anak, larinya ke saudara. Saudara nggak ada, keponakan nggak ada, paman. Paman itu saudaranya ayah. Saudara ayah ada nggak? Kalau saudaranya ayah, paman nggak ada, langsung semua ada nggak? Gitu. Jadi itu nanti bukan terus gitu kan? Ya, kalau nggak ada sama sekali sudah nanti itu baitul mal. Baitul mal itu apa baitul mal itu? Nah, tadi untuk yang anak adopsi karena nggak ada nanti berarti bisa diputuskan di pengadilan hakim. Mungkin dengan cara normal biasanya kalau anak adopsi itu maksimal sepertiga, dan nanti pengadilan hakim yang memberikan putusan ya tentang masalah anak angkat ya, walaupun dia setelah kita buktinya dia Nggak, artinya itu dua pilihan yang sebenarnya ini susah diprioritaskan kemana. Cuma masalahnya ini berat yang mana gitu. Artinya itu mau di lebih berat. karena semuanya dapat nas, tidak ada warisan. Yang satu karena kemudian, yang kedua karena tidak ada nasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada